Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Selamat menonton dan semoga kalian semakin paham tentang materi pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih. Pertidaksamaan nilai mutlak ya, perhatikan ya. Nah, jadi di materi pertidaksamaan nilai mutlak ada dua rumus yang harus kita ingat untuk memudahkan kita menyelesaikan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Pertama, ya, jika A elemen bilangan real, maka berlaku mutlak fx kurang dari A, maka rumusnya menjadi min A kurang dari fx kurang dari A. Nah, kemudian jika mutlak fx kurang dari sama dengan A, maka nanti rumusnya sama aja dengan sebelumnya, hanya nanti di tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya ya, menjadi min A kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan A. Kemudian jika mutlak fx lebih dari A, maka nanti rumusnya menjadi fx kurang dari min A atau fx lebih dari A. Nah, jadi kalau mutlak fx lebih dari sama dengan A, maka rumusnya menjadi fx kurang dari sama dengan min A atau fx lebih besar sama dengan A. Cukup jelas ya. Sekarang perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari mutlak 2x kurang dari 4 ya. Jadi cara menyelesaikannya seperti tadi yang sudah kita tahu rumusnya. Kalau ya tandanya kurang dari, maka nanti rumusnya adalah min A kurang dari fx kurang dari A. Nah, jadi yang ada di dalam tanda mutlak nih, yang ada di ruas depan itu sebagai fx-nya, dan yang di belakang yang ada di ruas kanan adalah sebagai a-nya. Jadi kita ulang lagi bahwa rumusnya kalau kurang dari adalah min A kurang dari fx kurang dari A. Jadi nanti kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Maka ini menjadi min 4 kurang dari 2x kurang dari 4. Nah, kalau sudah selesai sampai di sini, ingat yang di tengah ini hanya berupa x saja. Maka semuanya ini ya kita bagi dengan 2. Maka menjadi min 2 kurang dari x kurang dari 2. Jelas ya. Jadi penyelesaiannya untuk soal ini adalah min 2 kurang dari x kurang dari 2. Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak dari 2x dikurang 1 kurang dari sama dengan 7. Nah, ingat ini tandanya kurang dari ya. Nah, jadi yang ada di dalam tanda mutlak yaitu 2x min 1 adalah fx-nya, dan yang ada di ruas kanan adalah a-nya. Nah, karena kurang dari sama dengan, maka rumusnya menjadi min A kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan A. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus, menjadi min 7 kurang dari sama dengan 2x min 1 kurang dari sama dengan 7. Lalu ya, agar ya yang di tengah ini tinggal x saja, tinggal 2x saja, maka semua ruas harus kita jumlah dengan 1. Maka menjadi yang depan min 7 tambah 1 kurang dari sama dengan 2x min 1 plus 1 kurang dari sama dengan 7 tambah 1. Maka nanti yang paling depan hasilnya menjadi min 6. Nah, yang tengah nanti min 1-nya plus 1 habis, jadi tinggal 2x. Nah, yang belakang berarti 7 tambah 1 menjadi 8. Nah, ingat yang tengah ini harus tinggal x saja, maka semuanya harus kita bagi dengan 2. Maka menjadi min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Mudah ya. Jadi penyelesaiannya untuk soal ini adalah min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 4. Ya, jelas ya? Ya. Kita lanjutkan dengan contoh berikut. Tentukan penyelesaian dari mutlak dari x min 2 kurang dari 3 min x. Nah, apa bedanya soal ini dengan soal-soal sebelumnya? Di soal-soal sebelumnya, ruas kanannya itu tidak ada variabel x, sedangkan di soal ini ruas kanannya ada variabel x. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya sama saja, kita tinggal pakai rumusnya berdasarkan tanda pertidaksamaan yang diketahui di soal. Ya, jadi untuk penyelesaian soal ini ya, yang ada di dalam tanda mutlak ya adalah fx-nya. Nah, yang ruas kanannya adalah a-nya.
Jadi rumusnya adalah min A kurang dari fx kurang dari A. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus ya. Karena A-nya terdiri dari dua suku, maka kita pakai kurung untuk yang di depan agar nanti kita tidak salah tandanya ya. Menjadi min dalam kurung 3 min x ya, kurang dari x min 2 kurang dari 3 min x. Nah, ini tinggal dikalikan ke dalam menjadi nanti min 3 plus x gitu ya. Nah, jadi min kali 3 min 3, min kali min x jadi plus x, kurang dari x plus 2 kurang dari 3 min x. Nah, jika ya semua ruas nih yang di depan, tengah, sama belakang ada x-nya, maka kita harus menggunakan cara penyelesaian yang dipisah ya. Jadi pertama kita harus menghitung dulu yang depan sama yang tengah ya. Maka menjadi kita hitung depan sama tengah dulu. Min 3 ditambah x kurang dari x min 2 ya. Berarti kalau ini x-nya nanti kan kalau ini ke depan jadi x dikurang x 0 kan. Nah, berarti min 2 ini jadi plus 3. Maka 0 kurang dari 1. Nah, ini kan benar ya. Jadi kita simpan dulu. Kemudian kita lanjutkan kita hitung yang tengah sama yang belakang. Berarti x min 2 kurang dari 3 min x. Maka ini nanti menjadi, nah ini jadi plus x ya, maka terus yang ini jadi plus 2. Maka x tambah x itu adalah 2x kurang dari 5. Maka x-nya adalah kurang dari 5 per 2. Ya, cukup jelas sampai di sini ya. Jadi kalau x-nya cuma ada 1 yang kita dapat ya nggak apa-apa gitu. Jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari 5 per 2. Cukup jelas sampai di sini ya. Ya, contoh berikutnya, tentukan penyelesaian dari mutlak 3x dikurang 7 lebih dari sama dengan 8. Nah, ini soalnya tandanya lebih dari. Nah, ya. Jadi, yang ada di dalam tanda mutlak adalah fx-nya, yang ada di ruas kanan sebagai a-nya. Jika soalnya lebih dari, maka rumusnya menjadi seperti ini ya. Diingat-ingat bahwa fx kurang dari sama dengan min a atau fx lebih dari sama dengan a. Nah, sekarang kita hitung yang depannya dulu ya. Maka kalau yang depan berarti menjadi 3x min 7 kurang dari sama dengan min 8. Ya, maka ini menjadi 3x kurang dari sama dengan min 8 ditambah 7. Berarti 3x kurang dari sama dengan min 1 dan x-nya kurang dari sama dengan min 1 per 3. Ya, kalau sudah kita simpan dulu. Nah, sekarang kita ngitung yang ini ya. Kalau fx lebih besar sama dengan a, maka menjadi 3x min 7 lebih dari sama dengan 8, maka 3x lebih dari sama dengan 8 ditambah 7. Berarti 3x lebih dari sama dengan 15 dan x-nya lebih dari sama dengan 5. Nah, kalau sudah, sekarang kita masukkan kedua nilai x ini dalam garis bilangan ya. Nah, yang pertama, x kurang dari sama dengan min 1 per 3. Berarti kalau di sini min 1 per 3 ya, berarti nanti daerahnya dia makin ke kiri karena kurang dari, dan bulatannya isi karena ada sama dengannya. Nah, kemudian yang satunya lagi, kalau x lebih besar sama dengan 5, nah berarti dia seperti ini ya. Ya. Nah, jadi bulatannya juga isi karena ada tanda sama dengannya. Nah, jadi untuk soal ini penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan min 1 per 3 atau x lebih besar sama dengan 5. Cukup jelas sampai di sini ya. Ya, sekarang perhatikan contoh berikutnya lagi. Tentukan penyelesaian dari mutlak 2x min 1 lebih besar sama dengan x plus 3 ya. Nah, ingat kalau soalnya lebih besar sama dengan, berarti pasti rumusnya nanti ada dua, yaitu fx kurang dari sama dengan min a atau fx lebih besar sama dengan a. Ya, ingat yang ada di dalam tanda mutlak adalah fx-nya dan yang ada di ruas kanan adalah a-nya ya, yang tidak punya tanda mutlak. Nah, sekarang kita hitung yang pertama yaitu fx kurang dari sama dengan min a ya. Berarti 2x min 1 kurang dari sama dengan min dari x plus 3 ya. Jadi harus dikurungin biar nanti kita tidak sampai salah tanda ya. Nah, jadi ini menjadi 2x min 1 kurang dari sama dengan min x min 3. Nah, sekarang kita hitung ya. X-nya pokoknya yang punya x kita kedepankan semua, yang nggak punya kita taruh belakang. Maka nanti 2x menjadi plus x kurang dari sama dengan min 3 ditambah 1. Nah, ini berarti menjadi 3x kurang dari sama dengan min 2.
maka nilai X-nya kurang dari sama dengan min 2/3. Nah, kalau sudah ini kita simpan dulu. Jadi kita hitung satunya lagi bahwa Fx lebih besar sama dengan A. Berarti 2X min 1 lebih dari sama dengan X plus 3. Ya, maka ini menjadi 2X dikurang X lebih besar sama dengan 3 ditambah 1. Nah, ini menjadi 2X dikurang X itu X lebih besar sama dengan 4. Ya, cukup jelas ya. Jadi kalau misalnya kita masukkan ke garis bilangan, untuk hasil yang pertama tadi X kurang dari sama dengan min 2/3, ya berarti daerahnya ke kiri ya, dan bulatannya isi. Nah, untuk yang satunya lagi, kalau X lebih besar sama dengan 4, berarti bulatannya ke kanan. Cukup mudah ya. Nah, jadi untuk soal ini penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan min 2/3 atau X lebih besar sama dengan 4. Cukup jelas sampai di sini ya. Ya, sekarang perhatikan contoh berikut. Nah, kenapa? Karena contoh-contoh berikut ini ya merupakan contoh yang bentuknya berbeda dengan contoh-contoh yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ya, diperhatikan ya. Misalnya di soal ini, jadi untuk contoh-contoh ini adalah jika yang kedua ruasnya ya, misalnya di soal ini tentukan penyelesaian dari mutlak X plus 2 kurang dari mutlak X min 3. Jadi kalau kedua ruas itu masing-masing punya tanda mutlak ya, kita tidak menggunakan rumus yang tadi, kita menggunakan cara lain. Diperhatikan baik-baik ya. Jadi caranya adalah ya, kedua ruas ini ya, yang depan sama yang belakang harus kita kuadratkan. Ingat ya, cara ini dilakukan ya jika kedua ruas sama-sama punya tanda mutlak. Jadi kita kuadratkan agar nanti tanda mutlaknya hilang ya. Maka yang depan menjadi X plus 2 kuadrat kurang dari X min 3 kuadrat. Nah, sekarang kalau kita mau mengkuadratkan X plus 2 ya, nah kita ingat nih caranya biar mudah ya. Langkah pertama ada kuadratkan yang paling depan nih. X dikuadratkan, nanti kan dapatnya X kuadrat. Kemudian kalikan semua angka yang ada di sini nih. Berarti X dikali 2 dikali 2 lagi, maka menjadi plus 4X. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kuadratkan angka yang belakangnya nih. Berarti 2 kuadrat menjadi 4. Nah, hasilnya seperti ini. Cukup jelas ya. Nah, Ibu ulang lagi ya. Berarti pertama cara mengkuadratkan agar cepat. Bilangan yang pertama nih yang di depan nih kan X nih, berarti X dikuadratkan menjadi X kuadrat, lalu kalikan semua angka yang ada di sini, berarti X dikali plus 2 kan jadi 2X, dikali lagi 2 maka menjadi plus 4X. Cukup jelas ya. Yang terakhir baru angka yang di belakang dikuadratkan, maka menjadi plus 4 ya. Nah, kurang dari, nah sama ini caranya kuadratkannya. X-nya yang pertama kita kuadratkan menjadi X kuadrat, lalu kalikan semua angka yang ada di sini nih. Maka menjadi X dikali min 3 min 3X dikali 2 maka menjadi min 6X. Mudah ya. Terakhir min 3 nya ini kita kuadratin maka menjadi plus 9. Nah, sekarang kita lihat di sini antara ruas kanan sama ruas kirinya ya, diperhatikan ternyata nilai X kuadratnya sama ya. Karena sama, ini bisa langsung aja kita coret ya, karena dia sama-sama nilainya sudah positif. Berarti nanti ya sisanya tinggal 4X ditambah 4 kurang dari min 6X ditambah 9. Cukup jelas sampai di sini ya. Ya, selanjutnya seperti biasa kita cari nilai X-nya, maka nanti menjadi 4X plus 6X kurang dari 9 dikurang 4. Cukup jelas sampai sini ya. 4X ditambah 6X menjadi 10X ya, kurang dari 5. Maka X-nya nanti adalah kurang dari 5/10, atau kalau kita sederhanakan X kurang dari 1/2. Cukup jelas sampai di sini ya. Jadi nanti untuk soal ini penyelesaiannya adalah X kurang dari 1/2. Ya, sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya. Tentukan penyelesaian dari mutlak 2X ditambah 1 lebih besar sama dengan ya mutlak X min 2 gitu ya. Jadi ingat
ingat kalau kedua ruasnya punya tanda mutlak, cara mengerjakannya dengan apa? Dengan mengkuadratkan kedua ruasnya. Jadi nanti mutlaknya bisa hilang ya. Maka yang depan menjadi 2x plus 1 dikuadratkan lebih dari sama dengan x min 2 dikuadratkan. Nah, sama seperti tadi caranya yang sudah Ibu ajarkan ya. Maka hasilnya seperti ini. Nah, ingat ini dapatnya dari mana? Diulangi lagi ya. Langkah pertama, kuadratkan nih yang 2x. 2x kalau kita kuadratkan dapatnya 4x kuadrat. Kemudian kan kalikan angka yang ada di sini semua nih. 2x dikali 1 dikali 2, maka dapatnya 4x. Terakhir, kuadratkan angka yang belakang. Ini kan 1 nih, berarti dikuadratin dapatnya 1. Nah, maka lebih dari sama dengan sama yang ini ya. X angka yang depan nih kita kuadratkan menjadi x kuadrat. Nah, x dikali min 2, min 2x dikali lagi 2 yang ini menjadi min 4x. Kemudian min 2 dikuadratkan jadi 4. Cukup jelas sampai di sini ya. Nah, sekarang karena nilai x kuadratnya ini ya tidak habis, maka ini kita mengulang pelajaran di level sebelumnya ya. Jadi ini akan berbentuk persamaan kuadrat. Jadi semua kita pindahkan ke depan. Maka menjadi 4x kuadrat min x kuadrat plus 4x. Nah, min 4x ini ke depan jadi plus 4x juga. Nah, plus 1 plus 4 yang belakang pindah ke depan jadi min 4, maka nanti lebih besar sama dengan 0 karena yang di ruas kanan nih, yang di ruas kanan udah ke depan semua. Nah, nanti 4x kuadrat dikurang x kuadrat itu adalah 3x kuadrat ditambah 8x 1 min 4 jadi min 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk soal ini ya diperhatikan ya. Diingat pelajaran pada level sebelumnya ini harus kita faktorkan ya. Nah, nanti ketika difaktorkan ya, nanti didapat hasil seperti ini ya, bahwa 3x kuadrat plus 8x min 3 lebih besar sama dengan 0 kalau difaktorkan menjadi 3x min 1 dikali x plus 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, nanti faktor-faktornya nih ya, faktor-faktornya kita cari dulu satu persatu. Berarti misalnya kita hitung yang depan, 3x min 1 kan sama dengan 0. Berarti 3x itu kan sama dengan 1, jadi x-nya sama dengan 1/3. Yang satunya lagi kita hitung, x plus 3 kan sama dengan 0, maka x-nya itu sama dengan min 3. Cukup jelas sampai di sini ya. Nanti nilai x-nya ini kita masukkan ke dalam ya, ke dalam garis bilangan. Jadi ini wajib dimasukkan ke dalam garis bilangan ya. Pertama, ini kan ada min 3 sama 1/3 ya nak ya. Nah, caranya ya, ini kita pilih angka di antara min 3 sama 1/3. Misalkan kita pilih angka 0 ya, di antara sini kan ada angka 0 nih. Angka 0 itu kita masukkan ke sini, hasilnya positif atau negatif sih? 3 dikali 0 kan 0, ditambah 8 kali 0 0, dikurang 3. Nah, 0 tambah 0 dikurang 3 kan hasilnya min ya. Berarti di daerah sini nih hasilnya nanti pasti min. Nah, kemudian kalau kita masukkan misalnya yang ini nih, kan kurang dari min 3, misalnya kita masukin min 4. Nah, 3 kali min 4 kuadrat itu kan 3 kali 16 dapatnya 48, min 32 ya, berarti masih positif hasilnya, dikurang 3 berarti daerah sini pasti nanti hasilnya positif. Nah, kalau misalnya di sini kita misalnya kan 1/3 itu 0, sekian ya. Kita masukkan angka 1. Nah, kita masukkan ke sini nih. Berarti 3 kali 1 ya 3 ditambah 8 kali 1 8. Berarti 3 tambah 8 11, 11 kurang 3 hasilnya positif kan? Maka daerah sini positif. Nah, karena soalnya ini mintanya lebih besar sama dengan 0, berarti nanti daerah yang diminta adalah daerah positif. Maka nanti daerahnya pertama yang ini ke kiri, yang satu lagi ini ke kanan ya. Nah, karena daerahnya ada dua seperti ini, berarti nanti penyelesaiannya adalah x kurang dari min 3 atau x lebih dari 1/3.
Cukup jelas sampai di sini ya. Ya, sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya ya. Penyelesaian dari ya mutlak dari x min 1 per x plus 3 lebih besar sama dengan 2. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal ini? Ingat, kita punya sifat nilai mutlak. Jadi, bentuk yang ini nih, mutlak dari x min 1 per x plus 3 lebih besar sama dengan 2, harus kita rubah sesuai dengan sifat nilai mutlak ya. Jadi, masing-masing nanti ini kita pisah. Mutlak dari x min 1 per mutlak dari x plus 3 lebih besar sama dengan 2. Nah, ini nanti menjadi mutlak dari x min 1 lebih besar sama dengan 2 dikali x plus 3 gitu ya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, baru ingat ya, kalau kedua ruas punya tanda mutlak, berarti kita harus mengkuadratkan. Nah, nanti kalau dikuadratkan berarti kan menjadi x min 1 kuadrat lebih besar sama dengan, ini juga ikut dikuadratin nih, 2 kuadrat dikali x plus 3 dikuadratkan. Nah, yang depan nanti menjadi ya, ibu ulang lagi, x dikuadratkan x kuadrat, kemudian kalikan semua angka yang ada di sini nih, x kali min 1 kali 2 jadi min 2x, kemudian angka yang belakang nih min satunya dikuadratin jadi plus 1 lebih besar sama dengan, nah 2 kuadrat itu 4, nah x plus 3 kalau dikuadratkan menjadi x kuadrat tambah 6x tambah 9. Nah, maka ini menjadi x kuadrat min 2x ditambah 1 lebih besar sama dengan 4x kuadrat plus 4 kali 6x menjadi plus 24x ditambah 4 kali 9 jadi 36. Nah, sama seperti cara sebelumnya ya, kalau misalnya x kuadratnya nggak habis, berarti ini akan berbentuk fungsi kuadrat. Jadi ini semuanya kita pindahin ke depan, maka menjadi x kuadrat min 4x kuadrat min 2x min 24x plus 1 min 36 lebih besar sama dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanakan, maka dia menjadi min 3x kuadrat min 26x min 35 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau sudah semuanya ini, karena ini depan x kuadrat itu negatif, biar mudah ya, kita kalikan negatif semuanya ya. Maka menjadi ya 3x kuadrat plus 26x plus 35. Nah, tanda pertidaksamanya jadi berubah karena dikali negatif menjadi kurang dari sama dengan 0. Nah, bentuk ini kalau kita faktorkan nanti dia menjadi 3x plus 5 dikali x plus 7 kurang dari sama dengan 0. Ya, cukup jelas sampai di sini. Maka nanti kita peroleh yang depan 3x tambah 5 sama dengan 0 ya, maka x nya adalah min 5/3. Satu lagi, kalau x plus 7 sama dengan 0 berarti x nya sama dengan min 7 ya. Kalau sudah kita masukkan dalam garis bilangan ya, nanti min 7 sama min 5/3 itu lebih kecil min 7, makanya min 7 yang di depan ya. Sama kayak tadi, sekarang kita masukkan, kita pilih angka di antara min 7 sama min 5/3. Nah, di min 5/3 itu sekitar min 1, ya, 1,6. Nah, berarti misalnya sini kita ambil min 2. Nah, kita masukkan aja ke sini. Kalau min 2 ya, 3 kali min 2 kan min 6 tambah 5 jadi min. Nah, min 2 plus 7 plus min kali plus min, maka daerah yang di tengah ini adalah min. Cukup jelas ya. Nah, biasanya berarti ruas yang sebelah sini hasilnya nanti kalau kita hitung plus ya, yang ruas sebelah sini kalau kita hitung hasilnya juga plus. Nah, ingat ini tanda pertidaksamaannya mintanya nih, kita lihat tanda pertidaksamaan itu yang bentuknya paling akhir ya, yang setelah kita mengubah-ubah, bukan awalnya. Nah, karena paling akhir dia mintanya kurang dari nih, maka daerahnya tuh daerah negatif, yaitu yang ada di tengah nih ya. Jadi daerahnya nih yang dari tengah nih, maka nanti penyelesaiannya ya Ibu arsir, nanti penyelesaiannya adalah min 7 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan min 5/3. Ya, cukup jelas sampai di sini ya. Ya, demikian penjelasannya. Semoga kalian semakin paham dengan materi pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih.